Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai efek radiasi pada jaringan normal ditinjau dari aspek radiologi. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan kali ini yang pertama, konsep manifestasi kematian awal dan lanjut sel. Yang kedua, efek dini radiasi terhadap jaringan normal. Yang ketiga, efek lanjut radiasi terhadap jaringan normal. Yang keempat, efek radiasi pada seluruh tubuh. Dan yang kelima, efek stokastik dan deterministik. Konsep manifestasi kematian awal dan lanjut sel. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan sel, kematian menjadi salah satu aspek yang tidak terelakkan. Kematian sel terjadi melalui berbagai cara, yaitu nekrosis dan apoptosis. Yang pertama, nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel yang disebabkan oleh kerusakan sel secara akut, di mana kematian sel dapat terjadi karena infeksi, inflamasi, dan iskemia. Selanjutnya adalah apoptosis. Apoptosis adalah suatu proses kematian sel yang terprogram, diatur secara genetik, bersifat aktif dengan ditandai adanya kondensasi kromatin, fragmentasi sel, dan fagositasi sel. Efek dini radiasi terhadap jaringan normal. Yang pertama, pada sumsum tulang yaitu menyebabkan depresi jumlah sel darah karena adanya destruksi sel, punca hematopik, dan sel progenitor yang sangat sensitif terhadap radiasi. Yang kedua, pada kulit. Efek dini pada kulit predominan pada lapisan epidermis. Pada awal reformasi jaringan kulit, dapat terlihat hiperpigmentasi yang disebabkan oleh stimulus akibat paparan radiasi. Kemudian pada sistem gastrointestinal, efek radiasi menyebabkan terjadinya gangguan repopulasi sel matur fungsional di permukaan villi usus. Efek radiasi juga menyebabkan hilangnya epitel sehingga dapat menyebabkan diare, dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan pendarahan hingga perforasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah efek lanjut radiasi terhadap jaringan normal. Efek lanjut radiasi dapat menyebabkan fungsi ginjal menurun dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun setelah penderita menerima dosis radiasi yang sangat tinggi. Juga bisa menjadi anemia dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, jantung dan kantungnya atau perikardium dapat mengalami peradangan setelah diberikan radiasi yang luas pada tulang dada dan dada. Yang ketiga, akan dapat menyebabkan adanya penimbunan radiasi di dalam korda spinalis sehingga menyebabkan kerusakan hebat yang berakhir dengan kelumpuhan. Yang keempat, efek radiasi pada seluruh tubuh. Tingkat kerusakan akibat paparan radiasi pada kesehatan tubuh sangat ditentukan oleh jenis atau kualitas radiasi. Kualitas radiasi ditentukan oleh daya tembus dan tingkat ionisasi yang berbeda pada materi biologi. Kisaran lintasan partikel alfa 4-7 MeV di udara sekitar 1-10 cm dengan massa besar dan bermuatan positif, sehingga hanya dapat menembus jaringan tubuh tidak lebih dari 0,1 mm, namun tidak dapat menembus lapisan sel basal kulit sehat. Partikel beta 0-7 MeV dapat menembus lapisan kulit lebih dalam dan jaringan kutaneus karena memiliki kemampuan melintas di udara sampai sekitar 10 meter dan pada jaringan sampai 2 cm, sedangkan lintasan udara mencapai 100 meter dan pada jaringan tubuh sampai 30 cm dimiliki oleh sinar X 0-10 MeV dan sinar gamma 0-5 MeV. 5. Efek stokastik dan deterministik. Efek stokastik. Efek stokastik merupakan efek akibat dari penerimaan dosis radiasi rendah di seluruh tubuh yang baru diderita oleh orang yang menerima dosis setelah selang waktu tertentu atau oleh turunannya. Selanjutnya yaitu efek deterministik. Efek deterministik merupakan efek yang dapat terjadi pada organ atau jaringan tubuh tertentu yang menerima dosis radiasi dengan dosis tinggi atau dosis tertentu. Efek deterministik dapat terjadi karena kematian sel akibat paparan radiasi yang diterima tubuh melebihi nilai dosis ambang yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.